Informasi mengenai Party Five Dragons tiba di ruang kerja Guild Petualang Lun melalui laporan Marquis Heinlein yang membantu Abel. Guildmaster Hugh McGlass langsung merasa pusing. Kelompok kelas A itu kini berada di ibu kota kerajaan Frithwick, Charil, dan sangat mungkin telah berpihak pada musuh. Apakah musuh itu Raja Raymond atau Kekaisaran? Masih belum dapat dipastikan. Hugh memahami betul betapa menyulitkannya situasi ini. Petualang kelas A memiliki kekuatan tempur yang mampu membantai pasukan reguler tanpa kendala. Untuk menandingi mereka, diperlukan petualang kelas A lain atau pengerahan petualang kelas B dalam jumlah besar, sesuatu yang jelas merugikan dan sangat sulit dilakukan. Yang paling berbahaya adalah kemungkinan mereka ditugaskan untuk melakukan misi pembunuhan. Dalam kondisi politik saat ini, baik lingkungan Raja Raymond maupun Raja Abel masih sangat bertumpu pada figur raja masing-masing. Tidak ada sistem birokrasi kokoh yang mampu bertahan jika pucuk pimpinannya gugur. Jika raja mati, negara runtuh seketika. Keadaan seperti itu ibarat papan permainan yang rapuh. Jika kekuatan besar seperti Party Five Dragons menerobos pertahanan dan mengincar raja, posisinya seperti bidak naga atau ratu yang memasuki garis pertahanan musuh. Nyawa raja berubah menjadi lilin yang berkedip sekarat. Bahkan jika berhasil dilindungi, pihak pelindung akan menderita kerugian ekstrem dan menghambat penjagaan garis depan selanjutnya. Memanfaatkan keberadaan pion yang begitu kuat membutuhkan kepekaan strategis tingkat tinggi. Namun saat membaca laporan lebih cermat, Hugh menemukan kejanggalan laporan itu hanya mencantumkan 4 orang. Ahli pedang, ahli tombak, penyihir api, dan pengintai. Padahal Party Five Dragons seharusnya beranggotakan 5 orang. Pendeta Henning tidak tercantum di dalamnya. Abel yang memeriksa dokumen yang sama juga memperhatikan hal itu. Ia mengetahui reputasi kelompok tersebut sebagai petualang yang berada di puncak kerajaan dalam prestasi maupun kemampuan. Sebelum Abel sendiri naik ke kelas A, Party Five Dragons merupakan satu-satunya kelompok kelas A di kerajaan. Kenyataan bahwa mereka kini berada di posisi musuh membuat situasi jauh lebih rumit. Rio duduk di sofa sambil menikmati kopi dan memberikan pendapatnya. Baginya, situasinya terasa tidak menyenangkan karena kemungkinan salah satu pihak membuat kesalahan masih terbuka. Ia juga mempertimbangkan kekuatan kelompok itu dan menyimpulkan bahwa Abel sendiri hampir pasti tidak bisa menang melawan mereka. Bahkan menghadapi San, ahli pedang dari kelompok tersebut, Abel mungkin hanya bertahan sebentar. Rio mempertanyakan langkah apa yang harus diambil jika kelompok itu benar-benar menyerbu istana. Ia menyadari bahwa kematian Abel akan membuat banyak pihak kebingungan. Bahkan jika jumlahnya tidak sebanyak yang Abel bayangkan, Rio kemudian mengalihkan pembahasan pada latihan pedang Abel yang menurutnya menjadi contoh baik bagi para ksatria. Mereka meningkatkan semangat setelah melihat raja sendiri terus berlatih setiap hari. Rio kembali mencoba mengusulkan sesuatu yang ia anggap dapat menaikkan reputasi Abel. Namun niatnya jelas dapat ditebak Abel, karena Rio sering mengemukakan usulan serupa. Rio sendiri mendapatkan makanan dan tempat tinggal dari kediaman tuan tanah, sehingga usul seperti itu selalu terdengar mencurigakan. Saat itu Abel memperhatikan sudut ruangan dan menyadari adanya menara es berukuran manusia yang sesekali muncul dan hilang. Rio bangkit dan membenarkannya. Menara es itu adalah bagian dari latihan kontrol sihir tingkat presisi yang ia lakukan setiap hari. Dulu, ia membuat miniatur menara es yang ia sebut Tokyo Tower di tempat tersembunyi. Namun, kini ia melakukannya di ruangan ini ketika Abel hadir, seolah sudah menyerah untuk menyembunyikan kebiasaannya dari sang raja. Bagi Abel, latihan seperti itu menunjukkan kesungguhan Rio yang tidak pernah berhenti berkembang, meski sudah sangat kuat. Namun, bagi Rio, latihan itu adalah keharusan, karena ketika memikirkan musuh seperti Leonor atau ancaman baru yang mungkin muncul, ia merasa kekuatannya tidak pernah cukup. Kontrol sihir baginya serupa dengan menguasai pedang, kemampuan yang hanya akan meningkat jika terus digunakan. Abel mempertanyakan mengapa Rio berbaring santai di sofa sementara menara es terus muncul di sudut ruangan. Namun bagi Rio, latihan semacam itu justru perlu terlihat agar usahanya tidak tampak setengah-setengah. Ketika Abel menyinggung hal itu, Rio terkejut dan luluh seketika, merasa ketahuan telah berusaha terlalu keras untuk terlihat sedang berusaha. Ruangan kerja raja di istana kerajaan dipenuhi ketegangan. Raja Raymond mempertanyakan alasan mengapa pasukan penyihir kekaisaran masih bertahan di wilayah itu. Suaranya rendah, namun penuh kebencian.
Parker Fletcher, Earl Kirkhouse sekaligus tangan kanannya, menjelaskan situasinya dengan hati-hati. Raja Raymond terus melontarkan keluhan mengenai penyihir api kekaisaran yang terus merebut kota-kota di timur. Parker hanya dapat memberikan anggukan sebagai jawaban. Kecepatan gerak pasukan penyihir itu memang jauh di luar dugaan. Tidak ada yang membayangkan bahwa kurang dari 100 orang penyihir dapat menaklukkan sebuah kota hanya dalam 2 hari. Lebih mengejutkan lagi, kerugian pasukan mereka hampir tidak ada. Namun hal yang paling membuat Raymond tidak tenang bukanlah kekuatan mereka, melainkan tujuan dari penaklukan tersebut. Perjanjian rahasia dengan kekaisaran menyatakan bahwa tidak akan ada daerah atau kota yang diserahkan. Semua kota yang jatuh seharusnya menjadi wilayah Raymond. Karena itu, ia tidak dapat memahami mengapa kota-kota itu direbut alih-alih. Diserahkan ibu kota memang memiliki alasan strategis sehingga diprioritaskan. Namun kota lainnya tidak memiliki nilai mendesak yang sama. Penaklukan beruntun itu menjadi tidak masuk akal bagi Raymond maupun Parker. Keduanya bertanya-tanya seberapa jauh pasukan penyihir itu akan maju. Kota Stone Lake dan Winston telah mereka kuasai. Winston bahkan merupakan kota terbesar di timur laporan menyerahnya Duke Arwin dari Shrewsbury, bangsawan paling berpengaruh di wilayah itu, semakin mengacaukan perkiraan mereka. Ketika jawaban masih belum ditemukan, laporan baru datang. Pasukan penyihir kekaisaran telah menaklukkan kota Landewi. Raymond semakin bingung. Pasukan itu tiba-tiba berbelok ke selatan setelah sebelumnya bergerak lurus menuju timur Landewi, dulunya kota penting. Namun kehilangan nilainya setelah runtuhnya jembatan Roe dan memburuknya keamanan wilayah timur. Baik Raymond maupun Parker tidak mengetahui bahwa kota tersebut adalah pusat penyimpanan dan produksi serbuk hitam. Ketidaktahuan fatal bagi pemegang kekuasaan. Setelah keluar dari ruang kerja Raymond, Parker menerima laporan baru dari bawahannya. Markas Ksatria diserang. Ia menganggap itu ulah pemberontak, meski terkejut bahwa mereka berani menyerang tempat yang kini menjadi markas utama pasukan kekaisaran. Parker menduga serangan itu terjadi tepat ketika pertahanan melemah karena banyak tentara kekaisaran sedang menyelidiki serangkaian pembunuhan terhadap ksatria kekaisaran. Dalam pikirannya, Parker mengakui bahwa serangan itu terlalu rapi untuk dilakukan oleh pemberontak biasa. Menurut perkiraannya, pasti ada sosok cerdas yang memimpin aksi-aksi itu dari dalam ibu kota. Ia mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan Pangeran Mahkota atau Marquis Heinlein. Namun, ia menyadari bahwa operasi sekompleks ini memerlukan seseorang yang mampu membuat keputusan cepat di tempat. Untuk memastikan kondisi markas, Parker segera berangkat. Sesampainya di sana, para prajurit masih sibuk menata ulang kekacauan. Ia menerima kabar bahwa Marquis Mussel selamat dan sedang berada di ruang kerja lantai 4. Parker lalu menemui sang Marquis. Marquis Mussel sedang menerima perawatan oleh seorang pendeta setelah memimpin pertarungan. Marquis Mussel menjelaskan bahwa musuh yang menyerang adalah para petualang serta sisa-sisa pasukan ksatria kerajaan. Keberadaan mereka sebenarnya sudah diperkirakan. Guild petualang telah menghentikan aktivitas sejak ibu kota jatuh, dan pasukan ksatria kerajaan yang sebelumnya bertarung sengit tidak benar-benar musnah. Ada pula laporan bahwa pasukan ksatria yang bertugas di dataran Desboro telah menyusup kembali ke ibu kota. Serangan yang mereka lakukan jelas hanya ditujukan kepada pasukan kekaisaran, tidak pernah kepada Raymond ataupun bangsawan utara. Parker menyadari bahwa pola serangan itu bertujuan memaksa pasukan kekaisaran keluar dari ibu kota secepat mungkin. Marquis Mussel bahkan menyatakan rencana untuk meninggalkan ibu kota dalam waktu seminggu, walaupun ia sendiri berharap bisa keluar lebih cepat. Bagi Parker, rencana itu membuktikan bahwa pihak pemberontak memahami bahwa pasukan kekaisaran sebenarnya tidak perlu menetap lebih lama. Namun, Parker juga memahami konsekuensi lanjutan. Jika pasukan kekaisaran pergi, target berikutnya adalah pihak Raymond. Ia tahu bahwa Raymond tidak didukung rakyat, petualang, maupun ksatria stigma, pengkhianat, dan penjara melekat kuat pada mereka. Parker memahami alasan Raymond menggulingkan Stafford 4. Raymond melakukannya untuk mencegah kekacauan kerajaan di bawah pemimpin yang tidak layak, namun rakyat tidak mengetahui kebenaran itu. Dan situasi semakin buruk ketika Pangeran Albert, kini Raja Abel, mendeklarasikan penobatannya. Reputasinya sebagai petualang kelas A membuat rakyat dan para ksatria cenderung mendukungnya.
Parker teringat bagaimana Stafford 4 dahulu memerintah dengan dukungan luas, sementara Raymond tersingkir ke utara. Kini situasi yang sama terulang. Ia menyadari bahwa seorang pemimpin yang tidak dapat memenangkan hati rakyat akan hancur. Ia pernah mengajarkan Raymond cara memimpin dan berinteraksi dengan rakyat. Raymond memang memiliki kemampuan, namun Abel memiliki sesuatu yang berbeda, bakat alami, didikan yang tidak dimiliki Raymond. Parker merasa iri, namun ia juga mengerti bahwa mereka sudah berada terlalu jauh untuk kembali. Dengan tekad yang bulat, ia meninggalkan ruangan Markis Musel. Ia telah memutuskan untuk mendorong Raymond sampai akhir dengan segala cara yang tersedia. Setelah menerima stigma pengkhianat dan bekerja sama dengan kekaisaran, tidak ada lagi ruang untuk ragu. 3 hari setelah markas Ksatria diserang, warga ibu kota menatap langit dengan ketakutan. Di atas mereka, lebih dari 10 kapal terapung menggantung di langit ibu kota. Apa itu? Kalimat itu pasti diucapkan oleh ribuan, bahkan puluhan ribu orang. Bukan hanya warga biasa, namun juga mereka yang bergerak dalam gerakan perlawanan Zack Cooler dan Scotty Kobach. 2 ksatria yang dahulu bagian dari pasukan ksatria kerajaan kini menjadi pemberontak. Mereka menatap langit dari sudut kota yang tersembunyi. Kapal-kapal terapung itu membuat mereka terdiam, sebuah pemandangan yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Pada akhirnya, keduanya hanya menyimpulkan satu hal yang sama, kapal itu mengapung di langit. Tidak lebih, tidak kurang. Namun bagi seorang ksatria, posisi yang tinggi adalah keuntungan mutlak. Dari masa busur dan tombak hingga kini, mereka tahu satu hal yang tidak pernah berubah selama ribuan tahun. Serangan dari atas selalu lebih unggul. Dan kapal-kapal itu mengambil posisi paling berbahaya yang dapat dibayangkan hanya dengan berada di langit. Pipi Zack menegang. Sebuah reaksi wajar dari seorang prajurit yang memahami ancaman tersebut. Ia mencoba menenangkan diri, namun Scotty yang melihat ekspresi rekannya mencatatnya dengan pelan. Mereka menduga kapal itu adalah proyek kekaisaran, sesuatu yang lama dirumorkan dan tampaknya kini terwujud. Rencana perlawanan jelas perlu direvisi. Karena itu mereka bergegas kembali ke markas rahasia, menuju tempat yang disebut sebagai Markas Rahasia Selatan. Keduanya berlari melewati lorong-lorong sempit kota tua. Tiba di lokasi pertemuan, beberapa pasukan eksekusi telah berkumpul, termasuk Shoken, mantan petualang kelas C ibu kota Ia, kini salah satu pemimpin gerakan perlawanan. Bersama Zack dan Scotty, ia pernah menjalankan misi berbahaya di Twilight Land. Setelah ibu kota jatuh, banyak murid yang pernah ia latih menjadi pemberontak, dan Shoken ikut bergabung bersama mereka. Ketika mereka sedang membahas kapal-kapal itu, seorang petualang datang berlari membawa sepucuk surat Shoken membacanya. Raut wajahnya berubah, sebuah proposal baru dari sosok yang mereka sebut sebagai perencana. Orang yang tidak mereka kenal, namun ide-idenya berkali-kali menyelamatkan mereka. Perencana berhasil mengatur jaringan informasi segera setelah ibu kota jatuh. Ia menyediakan berita dari luar dengan tepat waktu. Ia memprediksi gerakan Raymond dan kekaisaran dengan akurat. Tidak ada yang tahu siapa dia, namun jeniusnya tidak diragukan. Dan dalam situasi terpuruk seperti sekarang, mereka menerima semua bantuan Shoken membacakan isi proposal berikutnya. Kapal udara itu dikembangkan di wilayah Markis Kurkovia Kekaisaran. Informasi yang sulit dipercaya, namun konsisten dengan kabar sebelumnya. Lalu bagian terpenting dibacakan. Dalam beberapa hari, pasukan kekaisaran akan meninggalkan ibu kota. Ruang itu seketika berubah, sorak tertahan, kelegaan yang sulit disembunyikan. Semangat para pemberontak naik drastis. Tahap pertama hampir tercapai, yaitu mengusir pasukan kekaisaran dengan menyerang hanya mereka, memaksa mereka pergi sesegera mungkin. Namun tahap kedua jauh lebih berat, dan itu akan dimulai setelah para penyihir kekaisaran benar-benar meninggalkan ibu kota. Karena begitu mereka pergi, target berikutnya adalah Raymond, dan nasib wilayah selatan akan sama tragisnya seperti ibu kota. Zack dan Scotty mengangguk, mereka harus bersiap. Tidak ada waktu. Di sisi lain, markas ksatria yang kini menjadi markas utama, pasukan kekaisaran sedang bersiap menerima tamu Markis Musel, komandan pasukan ekspedisi kekaisaran, keluar untuk menyambut kedatangan armada udara. Ia tidak mengetahui siapa yang tiba. Jika Kaisar Rupert ke-6 sendiri datang,
itu akan menjadi masalah besar. Namun, pria yang turun dari kapal bendera Markdorf bukanlah kaisar. Ia adalah Ansem Laksamana Angkatan Udara Pertama Kekaisaran. Ia membawa sebuah surat perintah resmi dari kaisar. Surat itu diterima oleh Marquis Moesel. Ia membukanya, membaca isinya perlahan dan tidak memahami arah perintah tersebut. Pasukan penyihir sedang bergerak ke timur. Namun, perintah yang ia terima bukan untuk mengikuti mereka, melainkan untuk mengarahkan armada udara pertama dan kedua menyerang wilayah selatan kerajaan. Perintah yang membingungkan. Tidak sesuai ekspektasi ia melihat pada Linus, putranya, namun Linus hanya menggeleng. Sama bingungnya. Meski begitu, perintah kaisar adalah mutlak. Tidak dapat ditolak. Marquis Moesel akhirnya menerima perintah tersebut dengan penuh kehormatan, meski hatinya penuh tanda tanya yang belum terjawab. Beberapa hari kemudian, skena pun kembali berpindah ke sudut pandang King Abel dan Rio. Tentara kekaisaran tampaknya telah meninggalkan ibu kota. Abel bergumam sambil membaca laporan. Mungkin mereka pergi ke timur. Rio berbaring santai di sofa seperti biasa. Ia membaca buku sambil menjawab dengan nada ringan, namun tiba-tiba ia menutup buku dan berdiri. Abel terkejut melihat perilaku Rio yang tidak biasa. Rio kemudian mengutarakan sebuah usul. Namun keputusan Abel sudah lebih dulu jatuh. Pengiriman Rio ke timur kembali ditolak. Rio jelas tidak menyangka Abel menebak arah pikirannya. Bagi Abel, usul itu sudah bisa ditebak. Tujuan Rio tetap sama, mengincar sang penyihir api dari kekaisaran. Rio menyangkal dengan alasan yang tidak kalah ekstrem. Bahkan ia berniat menghentikan napas musuh tersebut. Namun penolakan Abel tidak berubah. Rio akhirnya menyerah pada keputusan sang raja. Abel pun hanya bisa menunduk lelah menghadapi kelakuan sahabatnya. Itu Rio sebenarnya memahami alasan penolakan itu. Alasan yang sama seperti saat ia mengajukan operasi penyusupan seorang diri. Atau ketika ia ingin membekukan pasukan kekaisaran secara keseluruhan, bukan hanya kemenangan yang penting bagi kerajaan. Rakyat juga harus menyadari bahwa mereka sendiri yang merebut kembali negeri mereka. Bahwa pembebasan ini bukan hasil kerja satu orang kuat semata, melainkan gerakan rakyat yang bangkit bersama. Jika perangnya adalah invasi ke negara musuh, maka mengirim seseorang seperti Rio akan menjadi strategi terbaik. Pasukan musuh bisa dibekukan dalam sekejap. Kerugian pasukan dapat ditekan mendekati nol. Tembok kota dan istana dapat diamankan tanpa kerusakan. Namun, perang pembebasan tidak bisa dilakukan dengan cara itu. Perang pembebasan memiliki makna simbolis, bukan hanya soal taktik, bukan hanya soal strategi, tetapi soal bagaimana rakyat nantinya hidup bersama kembali setelah negara pulih. Mereka harus merasakan bahwa mereka berperan merebut negeri ini tanpa itu. Integrasi nasional setelah perang tidak akan berjalan mulus. Seorang komandan hanya perlu mengurus taktik. Seorang jenderal hanya perlu mengurus strategi. Namun urusan politik jauh lebih besar dari itu. Dan hanya politisi hebat yang bisa menyelesaikannya. Abel, sebagai raja, telah menunjukkan pemikiran seorang pemimpin negara yang utuh. Itulah inti dari semuanya. Setelah pembicaraan mengenai politik mereda, topik antara Abel dan Rio pun perlahan bergeser. Abel menjelaskan bahwa dalam 2 hari lagi, kerajaan akan mengadakan peresmian kapal baru. Rio sempat bingung, namun segera menyadari bahwa yang dimaksud adalah kapal perang udara. Kapal itu diberi nama Golden Hind. Nama tersebut segera menarik perhatian Rio. Ia merasa terkesima karena Golden Hind adalah nama yang mengingatkannya pada kapal legendaris dari bumi. Kapal itu juga selaras dengan lambang rusa emas milik adipati perbatasan Lun. Rio menganggapnya sebagai nama yang sangat bagus. Ia teringat pada bentuk trimaran yang pernah dilihatnya di bengkel pengembangan. Kapal itu begitu keren, lebih mirip pesawat terbang daripada kapal biasa. Ia merasa tidak sabar untuk melihatnya kembali. Abel menanyakan apakah Rio hanya ingin melihatnya saja. Pertanyaan itu membuat Rio terkejut karena Abel berencana naik ke kapal tersebut. Sebagai pengawal, Rio tentu memutuskan untuk ikut naik tanpa sedikit pun keraguan. Beberapa saat kemudian, Rio menyatakan bahwa hari itu merupakan hari terbaik selama ia menjadi pengawal Abel. Ia bahkan berseru bahwa jika bisa naik Golden Hind lagi, ia akan terus menjadi pengawal Abel selamanya. Abel hanya menanggapinya dengan santai, meskipun ia sendiri sadar bahwa sebagai raja,
Kesempatannya untuk naik kapal tersebut tidak akan terlalu sering. Setelah itu, Rio sempat bercanda bahwa ia mungkin berhenti menjadi pengawal bila tidak bisa naik kapal lagi. Abel menegurnya, namun perubahan sikap cepat seperti itu memang sangat khas seorang penyihir air. Mereka berdua kini berdiri di gudang bawah tanah bengkel pengembangan. Di depan mereka, Golden Hind berdiri megah, seolah menyambut lahirnya era baru. Upacara peresmian telah selesai. Yang tersisa hanyalah naik ke kapal. Rio berdiri di sisi kiri Abel. Di sisi kanan, Warren, sang pemegang perisai, menjaga posisi Warren berdiri tegak dan tenang seperti biasanya. Rio mencoba menirunya, namun jelas terlihat gelisah karena tidak mampu menahan antusiasmenya. Rio sempat menyesali karena tidak memakai topeng. Menurutnya, seorang pengawal bertopeng yang melindungi Raja Abel akan terlihat keren dan ekspresinya pun tidak terbaca. Ia juga mengingat kembali kejadian sebelumnya, saat orang-orang salah mengira ia sebagai Raja Iblis Merah hanya karena topeng dan jubah merah yang dipakainya. Ia bersikeras bahwa identitas warnanya sangat penting. Ia adalah penyihir air. Ia menginginkan julukan yang sesuai dengan elemen tersebut. Meski Abel tidak sepenuhnya memahami hal itu, kapal akhirnya dinyatakan siap berlayar. Suasana di bengkel dipenuhi sorak-sorai. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata. Kerja keras mereka selama bertahun-tahun akhirnya diakui oleh raja. Banyak di antara mereka, bahkan generasi sebelumnya, telah menghabiskan hidup untuk mewujudkan kapal tersebut. Haru pun memenuhi seluruh ruangan. Lord Lun tidak hadir secara langsung. Sebagai gantinya, cucunya Alfonso mewakili posisi sebagai Lord Lun. Berikutnya, Golden Hind dijadwalkan untuk terbang melewati kediaman Lord Lun nanti, agar beliau dapat melihat hasil akhir dari pertempuran panjang melawan waktu. Dan generasi penumpang utama Golden Hind terdiri dari Abel, Rio, Warren, para anggota Red Sword, serta Baron Kenneth Hayward dari tim pengembangan. Rombongan naik ke anjungan kapal mereka disambut oleh Kapten Eden. Di ruang kemudi, para awak kapal sudah siap mengendalikan seluruh sistem. Rio mengenali Eden sebagai mantan komandan regu pasukan Ksatria Lun, seseorang yang pernah berlatih tempur dengannya, dan Sarah Eden menjelaskan bahwa ia telah menghabiskan lebih dari 300 jam pelatihan khusus sebelum mengemudikan Golden Hind. Dari penjelasan itu jelas bahwa kapal telah melakukan uji coba pelayaran diam-diam. Keputusan untuk tidak langsung membawa raja tanpa persiapan adalah hal yang wajar. Setelah semuanya dipastikan aman, izin lepas landas diberikan. Pada hari itu, rakyat Lun menerima pengumuman resmi. Sebuah kekuatan baru untuk merebut kembali kerajaan telah lahir melalui kerja sama antara keluarga kerajaan dan keluarga adipati perbatasan. Mereka diminta melihat ke langit. Saat Golden Hind melayang tinggi di udara, rakyat terpana. Mulut mereka terbuka lebar, tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Kapal berputar perlahan di atas kota Lun, memberikan penghormatan pada mereka yang membangunnya, terutama Lord Lun yang mendengarnya dari pavilion terpisah di kediaman besar. Ketika kapal itu melintas di atas pandangannya, Lord Carmelo Spinazzola tak mampu menahan ekspresi haru. Ia tidak pernah membayangkan Golden Hind akan melintasi langit ketika ia masih hidup. Ia mengucapkan selamat kepada para pengembang yang ada di sampingnya. Elsie Forsyth, Doran sang tukang besi, dan Abraham Lewis sang insinyur. Mereka semua merasa malu menerima pujian itu.